Halo Sobat YouTube, terima kasih ya telah berkunjung kembali di Sandiasa Channel. Pada konten saya kali ini saya akan berbagi bagaimana cara memperbaiki Vario 125 dengan keluhan sangat loyo, tidak bertenaga, juga sedikit berbat, dan dimana speedometer dari motor ini sudah rusak parah atau sudah mati total, jadi tidak dapat membaca kedipan kerusakan. Nah, karena situasi dan kondisinya seperti ini, jadi untuk menyingkat waktu langsung saja akan saya tangani dengan melepaskan bagasi bawah joknya terlebih dahulu. Oke, di sini setelah saya lakukan pembersihan pada injektor, throttle body, dan juga mengganti busi lengkap dengan colokan businya, motornya ini masih tetap berbat. Lanjut saja saya coba dengan melakukan penggantian pada sensor TPS-nya. Karena di sini dapat saya lihat tuas gasnya sudah dikasih ganjelan. Jadi saya kira sensor TPS-nya di sini sudah bermasalah. Dan setelah sensor TPS-nya diganti, lanjut coba nyalakan motornya. Wah, di sini masih terasa berbat. Coba diatur posisinya, dinaik turunkan, cari tepatnya. Wah, tetap saja berbat. Dinaikkan atau diturunkan tetap saja berbat. Jadi saya rasa permasalahan pada motor ini tidak ada pada sensor TPS-nya. Untuk itu lanjut saja pengecekannya pada full pumpnya. Setelah tutup full pumpnya dapat terangkat, kemudian lepaskan soket minyak yang akan keluar dari full pump. Dan jika teman-teman tidak tahu cara melepasnya, teman-teman bisa tonton video saya yang sebelumnya. Ya, setelah soket minyaknya terlepas, lanjut kunci kontak di-on-kan. Wah, terasa di sini tekanan minyaknya sangat lemah. Coba di-on-kan kembali. Nah, sangat lemah. Biasanya kalau tekanannya normal, semburan minyaknya akan sampai pada cover bodinya, dan ini tidak sampai pada cover bodinya. Jadi saya rasa tekanan pumpnya ini sudah lemah. Maka dari itu untuk menanganinya akan saya coba lakukan penggantian roda pada pumpnya. Wah, di sini filternya terlihat masih sangat baru, kayaknya baru habis ganti. Dan untuk dapat mengganti rodanya, kabel-kabel pada pumpnya dilepaskan terlebih dahulu. Berikutnya renggangkan keempat kancingan pada rumah rodanya. Renggangkan agar tidak keempat-empatnya tidak mengunci. Di sini saya tahan menggunakan lidi agar tidak kembali mengunci.
Nah, ini filternya dilepaskan terlebih dahulu, biarpun tidak diganti harus dilepaskan juga. Setelah keempat-empatnya renggang, kemudian tarik lepaskan. Oke, rodanya sudah terlepas. Nah, ini dia yang akan dipakai menggantinya. Di sini pakai yang biasa saja, karena kalau asli tentu harus komplit sama full pumpnya. Dan setelah kedua kabel terminalnya terpasang, lanjut dimasukkan pada rumahnya. Seperti semula, kabelnya dipasang hitam merah. Berikutnya pasang kembali tutupnya atau pelampung yang ada pada full pumpnya. Diluruskan posisinya. Setelah lurus, barulah ditekan sampai keempat kancingannya mengunci. Lengkapi kabel-kabelnya sama hitam merah. Lanjut pasang o-ringnya dan lengkapi juga dengan filternya. Masukkan, kemudian diputar sampai kancingannya mengunci. O-ring pada full pumpnya dipasang juga. Lanjut masukkan full pumpnya pada tangkinya. Dicari pasnya juga. Oke, sudah masuk. Kemudian tekan, pastikan o-ringnya tidak terjepit agar minyaknya tidak bocor. Setelah masuk dengan sempurna, lanjut pasang plat penekan dan lengkapi dengan mur 10-nya. Dikencangkan sekalian. Soket kabel juga sudah dipasang. Lanjut tes kunci kontak di-on-kan. Nah, sekarang sudah terasa tekanan minyaknya sudah keras. Terlihat juga dari semburannya yang sudah kuat dan sampai pada cover bodinya. Cover bodinya kalau tadi tidak sampai, sekarang sudah sampai. Nah, seperti itu teman-teman. Kanannya sudah normal, keras. Lanjut dipasang kembali soket minyaknya. Didorong sampai mentok, kemudian kancingannya diangkat. Berikutnya lengkapi sudah tutup full pumpnya.
lalu coba dinyalakan motornya. Ya, motornya sudah menyala dan sudah terasa tidak berebut lagi. Suaranya sudah garang dan tarikannya pun juga spontan. Begitu juga dengan idlenya, sudah tidak naik turun lagi. Berarti di sini dapat saya simpulkan yang membuat Vario 125 ini loyo, tidak bertenaga dan juga berebut adalah karena tekanan pumpamnya yang sudah lemah. Jadi nanti semua part yang sudah sempat saya ganti selain dari roda akan saya kembalikan kembali seperti semula. Nah, demikianlah konten saya kali ini, semoga dapat berguna buat teman-teman. Sampai jumpa kembali di video-video saya yang selanjutnya. Terima kasih.